This is paradise. Perfect. Setelah kematian ibunya karena kanker, seorang mahasiswa kedokteran bernama Nancy Adams melakukan perjalanan ke sebuah pantai terpencil di Meksiko, pantai yang pernah dikunjungi ibunya saat hamil. Saat berselancar, seekor hiu menyerang Nancy dan menggigit kakinya. Nancy berenang ke batu karang yang dangkal. Berhasilkah dia menyelamatkan hidupnya? Yuk simak alur cerita film The Shallow selengkapnya. Film bermula ketika seorang bocah laki-laki sedang bermain bola di tepi pantai. Kemudian dia menemukan helm selancar yang terpasang kamera. Di dalam kamera tersebut, ada sebuah video yang menampilkan seorang peselancar sedang diserang oleh seekor hiu. Scene berpindah ke sebuah mobil, di mana Carlos, seorang penduduk lokal yang ramah, sedang mengantar Nancy ke pantai. Sementara teman Nancy tidak bisa ikut karena terlalu banyak minum saat pesta di malam sebelumnya. Setibanya di pantai, Nancy bergabung dengan dua pria penduduk lokal lainnya, dan mereka bertiga berselancar selama beberapa jam. For a little girl from Texas. I think I'll be. Nancy beristirahat sejenak dan menelepon adiknya. Dia menceritakan sedang berada di pantai yang pernah dikunjungi ibunya saat hamil. Kemudian ayahnya datang dan berbicara dengannya. Dalam percakapan terungkap bahwa Nancy berniat berhenti dari kuliah kedokterannya. Nancy merasa kematian ibunya membuat dia tidak mempunyai alasan untuk melanjutkan kuliahnya. Nancy masuk lagi ke air kedua kalinya untuk berselancar. Sementara dua pria tadi memutuskan untuk pergi karena hari sudah mulai sore. Dari dalam air terlihat ada sesuatu yang datang mendekati Nancy. Ternyata itu adalah seekor lumba-lumba. Nancy mengikuti kawanan lumba-lumba sampai ke tengah laut dan mendapati bangkai paus di sana. Burung-burung yang sedang mengurumuni bangkai paus tiba-tiba terbang ke arah Nancy dan membuatnya terbalik dari papan selancarnya. Di dalam air nampak ada sesuatu melewatinya. Saat Nancy berselancar untuk terakhir kalinya pada hari itu, seekor hiu menyerang papan selancarnya, membuatnya jatuh dan menabrak batuan karang di dasar laut. Nancy berusaha menggapai papannya kembali. Tiba-tiba hiu menggigit dan menarik kakinya ke dalam air. Nancy beruntung berhasil lepas dan naik ke bangkai paus. Dia mengikat kakinya dengan tali papan selancar untuk menghambat pendarahannya. Nancy berteriak minta tolong kepada dua pria tadi yang akan meninggalkan pantai. Mobil seketika berhenti. Nancy mengira mereka mendengar suaranya. Tetapi ternyata seorang pria keluar hanya untuk membetulkan tali di belakang mobilnya. Hiu buas kembali datang dan menabrak bangkai paus hingga terbalik. Nancy melompat dan berenang ke batuan karang dangkal di dekatnya.
Nancy terbangun saat air laut mengenai luka robeknya. Kemudian dia menggunakan perhiasannya untuk menyentuhkan dagingnya yang robek. Cut off the suture. Okay, ma'am. Nancy menghabiskan malam di atas batuan karang bersama seekor burung cambar yang sama terluka oleh serangan hiu tadi. Nancy mencoba mengambil papanya kembali. Saat hampir mendapatkannya, tiba-tiba dia melihat sirip hiu dan memaksanya untuk kembali ke batu karang. Terlihat seorang pria terdampar di tepi pantai. Pria mabuk tersebut bangun mendengar suara Nancy. Nancy menyuruhnya meminta bantuan dengan telepon di atas ranselnya. Tapi pria tersebut malah mencuri telepon, uang, dan membawa pergi tas Nancy. Saat dia akan meninggalkan pantai, dia melihat papa Nancy terapung. Dia pun berniat mengambil dan membawanya pergi. Nancy memperingatinya untuk tidak masuk ke dalam air, tapi dia tetap berenang mengambilnya. Saat dia telah mendapatkan papannya dan kembali ke pantai, hiu menyerangnya. Keesokan harinya, dua pria lokal yang telah berselancar bersamanya di hari sebelumnya terlihat memasuki air. Nancy berteriak dan menyuruhnya untuk kembali. Get out of the water! Get out! Mereka terlihat hilang seketika dalam ombak, dan hiu buas menyerang salah satu pria. Pria lainnya mencoba berenang dengan papanya ke arah Nancy, tapi kemudian hilang dan sesaat setelahnya papanya terlempar ke atas. Dia kembali muncul di dekat Nancy, tapi ditarik lagi oleh hiu. Terlihat Nancy yang pucat dan kehausan karena teriknya matahari. Saat matahari mulai turun, Nancy mencoba mengobati sayap burung camar yang patah. Dia juga mulai memahami rutinitas hiu buas yang mendekati batuan karang tempat dia berada. Nancy melihat kamera di helm yang terapung dan berusaha mengambilnya. Dia mencari momentum saat hiu buas menjauhinya. Setelah beberapa perjuangan, Nancy akhirnya berhasil mendapatkannya. Nancy mengambil patahan gigi hiu yang tertinggal di helm. Di dalam kamera tersebut menunjukkan bahwa hiu memiliki kail setelah kemungkinan bertemu dengan nelayan. Kemudian Nancy merekam dirinya, menceritakan situasi yang terjadi, berharap ada pertolongan yang datang ketika seseorang menemukan kamera tersebut. Tapi ketika dia akan menyebutkan lokasinya, seketika dia menangis dan merasa dia tidak ada harapan karena dia tidak tahu nama pantainya. Nancy pun hanya berkata untuk mengirimkan kamera tersebut ke alamat rumah ayahnya dan mengatakan kalau dia menyayangi ayah dan adik perempuannya. Hari mulai gelap dan langit mendung. Nancy menempatkan burung camar di patahan papan selancar karena air laut semakin pasang. Dia mencoba untuk pindah ke pelampung boya. Nancy mulai menyadari jika hiu buas tidak mendekati sekelompok ubur-ubur yang menyengat. Ketika berusaha naik, dari arah belakang hiu buas menyerangnya. Nancy jatuh dan menancapkan patahan besi tangga di badan hiu. Setelah berhasil naik, Nancy melihat kapal kargo melintas. Dia mencoba menemukan sesuatu yang bisa digunakan untuk memberi tanda. Dia berusaha membuka kotak dengan patahan gigi hiu yang dia kantongi. Ada peluru pistol SWAT di dalamnya, tetapi jatuh ke laut.
Nancy berusaha mengambilnya dan menembakkan pistolnya. Tapi karena basah, tembakannya hanya jatuh ke laut. Dia pun mencoba untuk tembakan keduanya. Tapi kapal sudah pergi dan tidak melihatnya. Lalu Si menampilkan awal film lagi, di mana ada seorang bocah laki-laki bernama Miguel yang ternyata anaknya Carlos menemukan kamera saat sedang bermain bola. Kemudian dia pergi membawanya. Darah Nancy yang menetes ke dalam air membuat hiu buas menyerang pelampung. Nancy menembakkan pistol keluar ke arah hiu, membuatnya marah dan semakin menyerang pelampung. Nancy menembakkan lagi pistolnya ke minyak bangkai paus sehingga menimbulkan api. Tapi meskipun bisa membuat hiu terbakar, dia tidak mati. Hiu buas semakin ganas menyerang dan menggigit pelampung, mengakibatkan rantai panahan ke dasar laut putus dan pelampung terbalik. Ketika hiu terus mencabik pelampung, Nancy masuk ke dalam air, mengikatkan tali selancarnya ke rantai. Melihat Nancy di dalam air, hiu buas berusaha mendekatinya. Untung kail di mulutnya tersangkut ke bagian pelampung. Setelah rantai pelampung lepas, Nancy tertarik ke dasar laut dan dikejar oleh hiu. Pada saat terakhir, Nancy menghindar dan hiu menusukkan dirinya ke besi jangkar pelampung yang tajam. Beberapa waktu kemudian datang Miguel dan Carlos. Carlos menolong Nancy yang terampung di dekat pantai. Saat sadar, Nancy melihat burung camar yang diselamatkan ada di sana. Dia melihat sekeliling pantai dan melihat bayangan ibunya tersenyum kepadanya. Singkat cerita, setahun-tahun berlalu, Nancy yang sudah menjadi dokter kembali berselancar bersama adiknya di pantai Texas. Ayahnya mengatakan kalau ibunya akan bangga kepadanya, juga kepada adiknya.